Hidayah dengan NIM 2310111036. Analisis resiko pada bisnis sederhana dengan studi kasus pada usaha sembako grosir toko Evi. Usaha yang saya analisis adalah usaha sembako grosir yang bernama Toko Evi. Usaha tersebut bergerak di bidang perdagangan yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat, baik dalam jumlah eceran maupun grosir. Toko sembako pada umumnya melayani kebutuhan masyarakat sekitar dengan menyediakan berbagai jenis barang seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, telur, tepung, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Kehadiran toko sembako sangat penting karena menyediakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap hari. Usaha sembako memiliki peluang yang cukup baik karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama yang selalu dicari oleh masyarakat. Namun demikian, usaha tersebut juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan usaha dengan toko lain, perubahan harga barang dari distributor, serta kondisi ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi daya beli pelanggan. Tes selanjutnya, identifikasi risiko usaha. Yang pertama, persaingan usaha dari toko sembako lain yang pertama, persaingan usaha dari toko sembako lain yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk resiko strategis karena dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan dan penjual. Kemudian yang kedua, kenaikan harga barang dari distributor yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk resiko keuangan karena dapat menyebabkan harga jual meningkat sehingga pembeli berkurang. Kemudian yang ketiga, barang rusak atau kadaluarsa yang berasal dari faktor internal dan termasuk resiko operasional karena dapat menimbulkan kerugian akibat barang tidak dapat dijual. Kemudian yang keempat, penumpukan stok barang yang terlalu banyak yang berasal dari faktor internal dan termasuk risiko keuangan karena dapat menyebabkan modal usaha tertahan dan barang berpotensi rusak. Kemudian yang kelima, kesalahan dalam pengelolaan stok barang yang berasal dari faktor internal dan termasuk risiko operasional karena dapat menyebabkan stok barang tidak seimbang dan mengganggu penjualan. Kemudian yang keenam, perubahan harga barang yang tidak stabil yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk risiko keuangan karena menyulitkan dan menentukan harga jual dan keuntungan. Kemudian yang ketujuh, keterlambatan pasokan barang dari distributor yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk risiko operasional karena dapat menyebabkan stok barang kosong sehingga pelanggan berpindah ke toko yang lain. Kemudian yang kedelapan, penurunan daya beli masyarakat yang termasuk faktor eksternal dan risiko strategis karena yang menyebabkan penjualan dapat menurun. Kemudian yang kesembilan, keluhan pelanggan terkait kualitas barang yang berasal dari faktor internal dan termasuk resiko reputasi karena dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap toko. Kemudian yang ke-10, bencana alam seperti banjir atau kebakaran yang berasal dari faktor eksternal dan termasuk risiko murni karena dapat menyebabkan kerusakan barang maupun bangunan toko. Selanjutnya untuk analisisnya, yang pertama, risiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Nah, risiko yang paling berbahaya dalam usaha sembako grosir toko Evi adalah kenaikan harga barang dari distributor. Hal tersebut itu disebabkan karena usaha sembako itu sangat bergantung pada pasokan barang dari distributor. Jika harga barang dari distributor itu mengalami kenaikan, maka pemilik usaha itu harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Kondisi tersebut itu dapat menyebabkan harga barang menjadi lebih mahal dibandingkan dengan toko yang lain, sehingga pelanggan itu akan berpotensi beralih ke toko pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Selain itu, kenaikan harga barang juga dapat menurunkan daya beli masyarakat, sehingga akan berdampak pada penurunan penjualan dan keuntungan usaha. Kemudian, analisis yang kedua, apakah semua resiko itu harus dihindari? Nah, semua resiko itu tidak harus dihindari dalam menjalankan suatu usaha. Nah, resiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Nah, beberapa resiko itu justru harus dihadapi dan dikelola dengan baik agar usaha itu dapat berkembang. Yang terpenting itu bagi pelaku usaha dapat mampu mengidentifikasi, mengendalikan, serta
meminimalkan dampak dari risiko tersebut. Dengan manajemen risiko yang baik, pengusaha itu dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan menjaga keberlangsungan usaha. Kemudian, analisis yang ketiga yaitu jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda akan ambil? Nah, jika saya menjadi manajer toko FP, beberapa strategi yang dapat saya lakukan untuk mengelola resiko dengan baik yaitu yang pertama menjalin kerjasama dengan lebih dari satu distributor agar pasokan itu tetap tersedia dan harga dapat dibandingkan sehingga lebih kompetitif. Kemudian yang kedua melakukan pengelolaan stok barang secara teratur agar tidak terjadi penumpukan barang atau kekurangan stok. Kemudian yang ketiga melakukan pengecekan kualitas barang secara berkala untuk memastikan barang yang dijual itu masih layak atau tidak kedaluarsa. Kemudian yang keempat, memberikan pelayanan yang baik, ramah dan cepat kepada pelanggan agar kepercayaan dan loyalitas pelanggan terjaga. Kemudian yang kelima, menyusun pencatatan keuangan yang rapi agar arus kas usaha dapat dipantau dengan baik dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan hasil dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa menjalankan usaha sembako grosir terdapat berbagai resiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko itu sangat penting agar pelaku usaha dapat mengantisipasi serta meminimalkan dampak dari risiko yang mungkin akan terjadi. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Maya, mengapa persaingan usaha termasuk ke dalam resiko strategis bagi usaha sembako toko FP? Nah, persaingan usaha termasuk resiko strategis karena berkaitan dengan posisi dan keberlangsungan usaha di pasar. Dalam usaha sembako, banyak toko yang menjual barang yang sama sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan. Jika toko FV tidak mampu bersaing dalam harga, kelengkapan barang, dan pelayanan, pelanggan dapat berpindah ke toko lain, sehingga jumlah pelanggan, penjualan, dan keuntungan usaha dapat menurun. Izin menanggapi dari jawaban Maya, pendapat tersebut sudah sangat tepat karena dalam usaha perdagangan seperti sembako, persaingan memang menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memiliki strategi yang tepat agar dapat mempertahankan pelanggan dan tetap mampu bersaing dengan toko lainnya. Baik, saya izin bertanya kepada Arsuni. Strategi apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik toko FI agar tetap mampu bersaing dengan toko sembako lainnya? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Sani. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain yaitu menjaga harga tetap kompetitif, menyediakan barang yang lengkap, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan, serta menjaga kualitas barang yang dijual. Selain itu, pemilik usaha itu juga dapat memberikan promo tertentu atau potongan harga untuk menarik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.